Kebaikan hati kadang mengubah takdir dalam cara yang tak terduga. Di tengah kehidupan kota yang sibuk, seorang pria bernama Daniel menemukan seekor anak anjing terlantar yang segera mencuri hatinya. Namun takdir memiliki rencana lain, membawanya pada perjalanan luar biasa yang mengubah hidupnya selamanya. Keputusan sederhana untuk menyelamatkan satu nyawa kecil ternyata membuka pintu menuju dunia yang sama sekali baru, penuh dengan tantangan tak terduga, pembelajaran berharga, dan ikatan kasih sayang yang melampaui batas-batas alam. Sore itu terasa biasa bagi Daniel. Setelah menyelesaikan belanjaan mingguan di supermarket lokal, dia mendorong troli penuh barang menuju mobilnya yang terparkir di sudut area parkir. Matahari bersinar terang, memantulkan cahaya di atas kendaraan-kendaraan yang berjejer rapi. Saat itulah matanya menangkap sesuatu yang tidak biasa di truk yang terparkir tidak jauh darinya. Sesuatu bergerak di sana. Makhluk kecil dengan bulu hitam dan mata yang memancarkan ketakutan sekaligus harapan. Daniel mendekat dengan hati-hati, tidak ingin menakuti makhluk itu. Seekor anak anjing, sangat muda dengan tubuh yang masih lemah, menatapnya dengan pandangan memohon. Hatinya seketika tersentuh melihat kondisi anak anjing itu yang tampak lapar dan ketakutan. Tanpa pikir panjang, Daniel mendekati pemilik truk yang sedang bersiap pergi. "Maaf, apa ini anjing Anda?" Tanyanya dengan nada penasaran. Jawaban yang dia dapatkan membuat hatinya mencelos. Sebuah kisah yang terlalu sering terjadi namun tetap saja menyakitkan setiap kali didengar. Pria pemilik truk itu menghela napas panjang sebelum menceritakan kisahnya. Dia adalah seorang petani dari pinggir kota. Dengan suara berat penuh penyesalan, dia menjelaskan bahwa anak anjing itu bukan miliknya. "Anjing ini ditinggalkan di dekat peternakan saya," katanya sambil menggelengkan kepala. Ceritanya familiar namun tetap menyedihkan. Peternakannya terletak di dekat jalan raya yang sibuk, lokasi yang sayangnya sering menjadi tempat orang-orang tak bertanggung jawab meninggalkan hewan peliharaan yang tidak lagi diinginkan. Seolah tempat itu adalah tempat pembuangan yang pantas untuk makhluk-makhluk tak berdosa. "Kami sudah mencoba mengusirnya beberapa kali," lanjut petani itu. "Tapi dia tetap kembali. Kami tidak bisa memelihara semua hewan yang ditinggalkan di sana. Meskipun kami selalu berusaha mencarikan rumah yang layak untuk mereka." Wajahnya menunjukkan campuran antara frustrasi dan kasihan. Anak anjing ini, menurut sang petani, telah menciptakan masalah di peternakannya. Masih sangat muda, mungkin bahkan masih membutuhkan susu induknya. Anak anjing itu bertindak berdasarkan insting alaminya untuk bertahan hidup. Didorong oleh rasa lapar dan tidak adanya keluarga yang merawatnya, dia menemukan jalannya ke kandang ayam milik petani. Dia masuk ke kandang ayam mencari makanan. Jelas petani itu dengan nada sedih. "Membuat kekacauan dan membunuh beberapa ayam kami." Petani itu, dengan sumber daya yang terbatas, merasa sangat terpukul dengan kehilangan tersebut. Beberapa ayam mungkin tidak terdengar banyak bagi sebagian orang, tetapi bagi seorang petani kecil, itu adalah kerugian yang signifikan. Daniel menatap anak anjing itu dengan pandangan baru. Dia tidak melihat seekor perusak atau pembunuh, melainkan makhluk kecil yang hanya berusaha bertahan hidup dengan cara satu-satunya yang dia tahu. Instingnya mengatakan bahwa anak anjing ini layak mendapatkan kesempatan kedua. Memikirkan nasib anak anjing itu jika dibiarkan tetap bersama petani, hati Daniel terasa berat. Dengan sumber daya terbatas dan kerugian yang telah dialami, petani mungkin tidak punya pilihan lain selain menyerahkan anak anjing itu untuk disuntik mati. Pemikiran itu membuat Daniel merasa sedih dan tidak berdaya. "Saya akan mengambilnya," kata Daniel tiba-tiba, bahkan sebelum dia sempat memikirkan implikasi dari keputusannya. "Berapa kerugian Anda untuk ayam-ayam yang hilang? Saya akan menggantinya." Petani itu tampak terkejut, tetapi juga lega. Setelah negosiasi singkat dan penggantian kerugian, Daniel menemukan dirinya sebagai pemilik baru dari anak anjing yang tidak direncanakan itu. Dengan hati-hati, dia mengangkat anak anjing kecil itu dan membawanya ke mobilnya. Anak anjing itu gemetar ketakutan, tetapi tidak melawan. Seolah-olah dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Daniel membelai kepalanya dengan lembut, berbisik janji-janji tentang rumah yang hangat dan makanan yang cukup. Tantangan pertama segera muncul saat Daniel sampai di apartemennya. Dia tinggal di sebuah apartemen kecil tanpa halaman, tempat yang jauh dari ideal untuk memelihara seekor anjing. Belum lagi dia sama sekali tidak mempersiapkan diri untuk memiliki hewan peliharaan. Tidak ada tempat tidur anjing, tidak ada makanan anjing, tidak ada mainan, atau perlengkapan lainnya.
Dengan improvisasi cepat, Daniel mengatur ulang furniturnya untuk menciptakan area bermain bagi anak anjing itu. Dia memberinya nama Thor, terinspirasi oleh kekuatan dan ketahanan yang ditunjukkan anak anjing itu meski dalam kondisi yang sulit. Thor, dengan bulu hitamnya yang lebat dan mata yang cerdas, dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya. Dalam waktu singkat, Daniel dan Thor membentuk ikatan yang tak terpisahkan. Thor mengikuti Daniel kemanapun dia pergi di dalam apartemen, seperti bayangan kecil yang setia. Kehadiran Thor membawa kehangatan dan kegembiraan baru ke dalam hidup Daniel yang sebelumnya monoton. Jika Anda juga pernah merasakan ikatan istimewa dengan hewan peliharaan atau terharu dengan kisah penyelamatan hewan, klik tombol suka dan beritahu pendapat Anda di kolom komentar, serta sebutkan kota asal Anda. Kisah seperti ini layak dibagikan untuk menginspirasi lebih banyak orang. Memelihara seekor anak anjing ternyata jauh lebih menantang dari yang dibayangkan Daniel. Dia segera menyadari bahwa seekor anjing bisa benar-benar menjadi bencana bagi barang-barang rumah tangga. Thor, dengan energi tak terbatasnya, secara tidak sengaja menghancurkan beberapa barang milik Daniel. Topi-topi koleksi Daniel sering berakhir hancur tak berbentuk setelah menjadi korban permainan Thor. Hoodie favoritnya malah berubah fungsi menjadi tempat tidur yang nyaman bagi Thor kecil. Meskipun frustrasi dengan kerusakan yang terjadi, Daniel tidak bisa marah terlalu lama saat melihat mata polos Thor yang tidak mengerti bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tantangan lain yang diperkirakan Daniel adalah melatih Thor dan mengajaknya berjalan-jalan. Dengan sifat Thor yang ceria dan energik, Daniel khawatir itu akan menjadi tugas yang sulit. Namun di luar dugaan, Thor ternyata sangat tenang dan patuh saat diajak keluar. Dia dengan senang hati menyesuaikan langkahnya dengan Daniel, menikmati eksplorasi mereka di hutan-hutan sekitar kota. Meski Thor umumnya berperilaku baik, ada satu situasi yang selalu mengubah sikapnya secara drastis. Ketika bertemu anjing lain. Setiap kali mereka berpapasan dengan anjing lain selama berjalan-jalan, Thor menjadi sangat bersemangat, bahkan hiperaktif. Dia tampak sangat ingin berinteraksi dan bermain dengan setiap anjing yang mereka temui, tanpa peduli apakah anjing-anjing itu tertarik untuk berteman atau tidak. Tingkah laku ini, meski kadang merepotkan, sebenarnya sangat menggemaskan untuk dilihat. Orang-orang sering memuji Daniel atas sifat ramah dan sosial anak anjingnya. Anjingmu sangat bersahabat, kata mereka, tidak mengetahui bahwa perilaku ini sebenarnya cukup tidak biasa bahkan untuk standar anjing yang sangat sosial. Daniel menikmati momen-momen ini, melihat Thor berinteraksi dengan dunia di sekitarnya dengan antusiasme dan keingintahuan yang begitu murni. Thor memang anjing yang istimewa, dengan banyak kualitas mengagumkan yang membuat Daniel semakin menyayanginya setiap hari. Namun, seiring berjalannya waktu, satu hal menjadi semakin jelas dan mulai menimbulkan kekhawatiran. Thor tidak berhenti tumbuh. Apa yang Daniel perkirakan sebagai pertumbuhan normal anjing ternyata melampaui ekspektasi. Thor tumbuh menjadi anjing yang sangat besar, jauh lebih besar dari ras anjing besar pada umumnya. Bulunya yang hitam semakin tebal dan lebat, tubuhnya semakin tinggi dan berotot. Dia berkembang menjadi hewan dewasa yang sangat indah, dengan postur yang megah dan kehadiran yang mengagumkan. Namun, ukurannya yang luar biasa mulai menarik perhatian yang tidak selalu positif. Orang-orang di jalan sering menjauh saat melihat Thor, meskipun dia hanya ingin berkenalan dan bermain. Ukuran tubuhnya yang besar membuat banyak orang merasa takut, bahkan ketika Thor menunjukkan sikap yang sangat ramah dan bersahabat. Situasi ini membuat Daniel bertanya-tanya mengapa Thor tumbuh begitu besar. Kekhawatiran Daniel semakin bertambah saat dia memperhatikan bahwa Thor tidak hanya besar, tapi pertumbuhannya juga tampak tidak wajar untuk seekor anjing, bahkan untuk ras besar sekalipun. Di dalam hati, Daniel mulai bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang tidak beres dengan sahabat berbulunya itu. Awalnya, dia mencoba meyakinkan diri bahwa ukuran Thor mungkin normal untuk anjing campuran serigala. Banyak anjing seperti husky atau malamute memang memiliki penampilan yang mirip serigala dan ukuran yang cukup besar. Namun, Thor jauh melampaui ukuran bahkan dari ras-ras tersebut. Daniel mulai menyimpan kekhawatiran apakah mungkin ada ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan pertumbuhan luar biasa ini. Pikiran itu terus mengganggunya, tetapi dia tahu dia membutuhkan pendapat profesional untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada sahabatnya. Dengan tekad kuat untuk mendapatkan jawaban, Daniel akhirnya memutuskan untuk membawa Thor ke dokter hewan. Kunjungan ke klinik hewan tidak berjalan mulus sejak awal. Saat Daniel dan Thor memasuki klinik, seorang resepsionis menyambut mereka dengan jeritan kecil ketakutan. Reaksi ini segera memicu kekhawatiran staf klinik lainnya.
Thor, yang biasanya ramah dan ingin berkenalan dengan semua orang, dibawa ke ruang terpisah untuk mencegah kemungkinan insiden dengan hewan atau orang lain. Daniel merasa frustrasi dengan reaksi semua orang. Dia tahu bahwa Thor tidak agresif atau berbahaya. Ya, ukurannya memang mengintimidasi, tetapi Thor adalah makhluk yang lembut dan penyayang. Namun, dia juga memahami kekhawatiran staf klinik. Dilihat dari perspektif mereka, Thor memang tampak seperti hewan yang potensial berbahaya. Setiap kali berjalan-jalan di tempat umum, Thor selalu menjadi pusat perhatian karena ukurannya yang tidak biasa. Terutama ketika dia dengan antusias mencoba berteman dengan anjing yang lebih kecil, membuat pemilik anjing-anjing tersebut ketakutan. Daniel mulai mencurigai bahwa Thor mungkin bukan anjing campuran serigala biasa seperti yang dia pikirkan selama ini. Saat dokter hewan memeriksa Thor, awalnya semua tampak normal. Dokter bahkan tertawa melihat bagaimana Thor sangat menyayangi Daniel, mengikuti setiap gerakannya dengan tatapan penuh kasih. Namun, beberapa saat kemudian, situasi berubah drastis. Dokter hewan itu memastikan bahwa Thor dalam keadaan sehat. Tidak ada ketidakseimbangan hormon atau masalah kesehatan lainnya yang menyebabkan ukurannya yang luar biasa. Namun, pengungkapan mengejutkan menyusul. Thor bukan seekor anjing sama sekali. Dia adalah seekor serigala asli, murni 100% serigala. Dia mungkin ditinggalkan di dekat lahan petani ketika masih sangat kecil. Mungkin kawanannya meninggalkannya atau dia terpisah dari mereka. Daniel telah membesarkan seekor anak serigala, memperlakukannya seperti anak anjing yang dicintainya. Pengungkapan ini membuat Daniel tercengang, tidak mampu berkata-kata. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel Cerita dari Balik Mata. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah menakjubkan seperti ini. Terima kasih banyak. Kabar bahwa Thor adalah serigala sungguh mengejutkan. Tetapi saat Daniel memikirkannya kembali, semua mulai masuk akal. Thor tidak pernah menunjukkan perilaku agresif terhadap Daniel atau manusia lainnya. Selain preferensinya terhadap daging daripada makanan anjing kering, tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa dia bukan anjing biasa. Namun kenyataan tetaplah kenyataan. Thor adalah serigala, bukan anjing. Meski telah dibesarkan dan dijinakkan sejak kecil, Thor tidak akan bertahan hidup jika dilepaskan kembali ke alam liar sekarang. Di sisi lain, terus memperlakukannya seperti anjing biasa juga tidak lagi memungkinkan, terutama mengingat ukurannya yang terus bertambah. Berita ini memang bukan sepenuhnya negatif, tetapi tidak bisa disangkal bahwa hal ini akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Daniel harus menghadapi realitas baru dan memikirkan apa yang terbaik untuk Thor dan juga dirinya sendiri. Dokter hewan menyarankan Daniel untuk menghubungi otoritas satwa liar setempat, karena keputusan mereka akan menentukan nasib situasi ini. Tidak lama setelah kunjungan ke dokter hewan, seorang inspektur dari otoritas satwa liar datang untuk menilai situasi. Keputusannya bisa berarti mengambil Thor dari Daniel atau mengizinkan Daniel untuk tetap memeliharanya, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Inspektur itu jelas terkesan dengan hubungan yang telah terjalin antara Daniel dan Thor. Serigala itu menunjukkan kasih sayang dan kepatuhan yang tidak lazim terhadap Daniel, hasil dari ikatan yang telah mereka bentuk sejak Thor masih sangat kecil. Melihat ini, inspektur enggan memisahkan mereka jika tidak benar-benar diperlukan. Namun, ada satu hal yang jelas, Thor tidak bisa tinggal di apartemen Daniel di kota. Daniel tinggal di area perkotaan yang padat, tempat yang sama sekali tidak cocok untuk seekor serigala, terutama yang sebesar Thor. Jika Daniel ingin tetap memelihara Thor, perubahan besar dalam gaya hidupnya diperlukan. Menghadapi kemungkinan kehilangan Thor, Daniel membuat keputusan yang mengubah hidupnya. Dia menjual apartemennya, mencairkan aset dan seluruh tabungannya, lalu membeli sebidang tanah yang lebih luas dan terpencil, lokasi yang jauh lebih sesuai untuk Thor. Ini adalah pengorbanan besar, tetapi Daniel tidak ragu sedikit pun untuk melakukannya. Tanah baru itu memberikan Thor ruang yang luas untuk berlari dan bermain, jauh dari keramaian kota yang bisa membuatnya stres. Namun, pindah ke lokasi baru hanyalah langkah pertama dari banyak perubahan yang harus dilakukan Daniel untuk memastikan dia dapat secara legal memelihara Thor. Bagi inspektur satwa liar, ini juga merupakan pengalaman pertama. Dia belum pernah menangani kasus di mana serigala telah sepenuhnya dijinakkan dan menganggap seorang manusia sebagai keluarganya. Dengan niat baik, inspektur berusaha menangani kasus unik ini sebaik mungkin, mencari keseimbangan antara kepatuhan pada hukum dan kesejahteraan Thor.
Hukum umumnya melarang orang biasa memelihara hewan liar, dan Daniel diberitahu bahwa dia harus memenuhi syarat yang luar biasa ketat untuk memastikan dia dapat memelihara Thor secara legal. Selain lokasi yang tepat, diperlukan kandang yang aman untuk melindungi Thor dan juga orang-orang di sekitarnya. Daniel harus memastikan bahwa semua fasilitas yang dia bangun memenuhi standar tertinggi, karena melewati hambatan besar ini sangat penting sebelum dia bisa merasa lega. Selain itu, dia juga harus memenuhi kualifikasi sebagai ahli penyelamatan hewan untuk secara legal memelihara Thor, yang mengharuskannya membuktikan bahwa dia dapat menyediakan semua kebutuhan yang diperlukan untuk hewan liar. Di tengah perubahan yang begitu cepat, Daniel merasa perlu untuk berbagi ceritanya. Dia beralih ke media sosial, awalnya hanya untuk memberitahu teman dan keluarganya. Dia mulai dengan mengunggah video yang menggambarkan pertumbuhan Thor, dari seekor anak anjing hingga menjadi serigala yang dewasa dan megah. Saat Daniel sibuk mempersiapkan kandang yang layak bagi Thor, dengan memprioritaskan hal-hal yang esensial, inspeksi pertama dari otoritas satwa liar akhirnya tiba. Sayangnya, inspektur menilai kandang yang telah dibangun Daniel tidak memadai dan membutuhkan lebih banyak perbaikan. Daniel memohon kelonggaran, menjelaskan bahwa dia masih dalam proses pembangunan dan membutuhkan waktu lebih banyak. Dia berjanji akan terus memperbaiki fasilitas untuk Thor, tetapi inspektur tetap tidak bergeming. Berdasarkan peraturan yang ketat, inspektur menegaskan bahwa tanpa memenuhi semua persyaratan, dia tidak bisa menyatakan properti Daniel sebagai tempat penampungan yang sesuai. Daniel hanya diberi waktu beberapa minggu untuk memperluas kandang, atau berisiko kehilangan Thor. Meskipun secara teori inspektur sebenarnya bisa langsung mengambil Thor saat itu juga, dia masih memberikan Daniel kesempatan terakhir, mungkin tersentuh oleh dedikasi yang ditunjukkan pria itu. Melihat biaya peningkatan besar yang dibutuhkan dan merasa pasrah dengan kenyataan pahit bahwa dia mungkin harus berpisah dengan Thor, Daniel mulai menjaga jarak emosional. Dia berharap ini akan memudahkan perpisahan bagi Thor, jika memang mereka harus berpisah. Namun, strategi ini justru membuat semuanya semakin menyakitkan. Thor menjadi murung, jelas merindukan interaksi dengan sahabat terdekatnya. Semangat Thor merosot, makan sedikit, dan kehilangan antusiasme yang biasanya memancar dari matanya. Melihat ini, Daniel tersiksa oleh pikiran bahwa Thor mungkin tidak mampu bertahan jika dipisahkan dari satu-satunya keluarga yang pernah dia kenal. Beban kemungkinan-kemungkinan suram ini membuat Daniel gelisah dan sakit secara fisik karena stres. Namun, di tengah keputusasaan, sesuatu yang luar biasa terjadi dan mengubah segalanya. Seorang teman membagikan cerita kesulitan Daniel dan Thor di media sosial, dan dalam waktu singkat, cerita mereka menjadi viral. Dukungan dari seluruh dunia mulai mengalir masuk. Orang-orang tersentuh oleh kisah Daniel dan Thor, terpesona oleh hubungan unik antara manusia dan serigala yang telah mengatasi semua hambatan. Ribuan orang menyumbangkan dana untuk membantu Daniel membangun tempat perlindungan yang layak bagi Thor. Dalam waktu singkat, cukup dana terkumpul untuk membangun kandang dan fasilitas yang jauh melampaui standar minimum yang ditetapkan oleh otoritas satwa liar. Daniel bisa membayar konsultan profesional untuk memastikan bahwa tempat perlindungan yang dia bangun benar-benar sesuai dan aman untuk Thor dan lingkungan sekitarnya. Terinspirasi oleh kesuksesan dan dukungan yang diterimanya, Daniel meluncurkan lini merchandise bertema Thor, menjual barang-barang secara online untuk mengumpulkan dana lebih lanjut. Usahanya dengan cepat menarik banyak dukungan, memungkinkannya untuk tidak hanya mempertahankan Thor, tetapi juga memulai rencana ambisius untuk menolong hewan-hewan liar lainnya yang membutuhkan pertolongan. Dedikasi Daniel tidak lagi terbatas pada Thor saja. Tempat perlindungannya berkembang menjadi rumah bagi berbagai hewan yang kesulitan menemukan tempat yang sesuai. Dengan bantuan donasi dan pendapatan dari merchandise, Daniel bisa memastikan mereka mendapatkan perawatan dan tempat tinggal yang mereka butuhkan. Salah satu penghuni baru adalah sepasang babi hutan yang sangat menyukai lusan di perut mereka, menunjukkan sisi lembut dari hewan yang sering dianggap berbahaya. Kemampuan luar biasa Daniel dalam menjalin hubungan dengan berbagai jenis hewan terlihat jelas saat dia berinteraksi dengan penghuni-penghuni barunya, memberikan kasih sayang dan perawatan yang mereka butuhkan. Thor, yang dulunya seekor anak anjing kecil ketakutan di truk seorang petani, kini hidup bahagia di tempat perlindungan. Dia telah sepenuhnya menerima identitasnya sebagai serigala, bebas mengekspresikan sifat alaminya di lingkungan yang aman, sambil tetap menjaga ikatan eratnya dengan Daniel. Thor bahkan menjadi semacam kakak bagi hewan-hewan baru yang datang ke tempat perlindungan. Seiring waktu, tempat perlindungan Daniel menjadi dikenal luas sebagai contoh bagaimana manusia dan hewan liar dapat hidup berdampingan dalam harmoni.
Pengunjung dari berbagai penjuru datang untuk belajar tentang hewan-hewan liar dan menyaksikan sendiri ikatan luar biasa antara Daniel dan Thor. Tempat ini berkembang menjadi pusat edukasi tentang pelestarian satwa liar dan pentingnya menghormati hewan-hewan liar di habitat alami mereka. Daniel terus mencurahkan hati dan jiwanya untuk merawat semua makhluk yang tinggal di tempat perlindungannya. Setiap hari, dengan sabar dan penuh kasih, dia bekerja untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dari memberi makan hingga membersihkan kandang, dari perawatan kesehatan hingga memberikan waktu bermain, Daniel melakukannya dengan dedikasi penuh. Thor, yang dulu hampir kehilangan nyawanya karena kelaparan dan ditinggalkan, kini adalah simbol harapan dan bukti hidup bahwa kasih sayang bisa melampaui batasan alam. Sementara itu, Daniel menemukan panggilan hidupnya yang sebenarnya, menjadi suara bagi mereka yang tidak bisa berbicara, pelindung bagi mereka yang lemah, dan jembatan antara dunia manusia dan hewan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasi Anda. Bagikan kepada seseorang yang mungkin sedang butuh secercah harapan hari ini, karena kadang ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya. Dukungan Anda membantu channel Cerita dari Balik Mata menghadirkan lebih banyak kisah penuh makna seperti ini. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di video berikutnya.